mendorong saudara untuk lebih sungguh melayani Tuhan. Saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, sebab dalam beberapa bulan ini saya banyak membaca, sebab baru saja selesai tulis dari bab 13 sampai 21. Hari ini saya mau khotbahkan sebahagian dari Yohanes 14 dari ayat 20 sampai 27. Saya bacakan di sini sebelum saya beri judul khotbah saya hari ini. Mari kita lihat Yohanes 14 dari ayat 20. Masing-masing melihat handphone, saya tidak menggunakan slide. Pada waktu itulah kamu akan tahu, Yohanes 14 ayat 20, bahwa aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27 yang terakhir, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dari bab 13 sampai bab 17 adalah pengajaran-pengajaran Yesus beberapa hari sebelum dia diserahkan, sebelum dia mati di atas kayu salib. Jadi ajaran-ajaran dalam beberapa bab ini adalah amat penting. Kita boleh katakan ini seperti ucapan perpisahan Yesus. Dia mau kembali kepada Bapa melalui kematian dan kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, kembali kepada Bapa di surga. Dia katakan pada waktu itu, kamu akan tahu, ayat 20, aku di dalam Bapa-Ku. Yesus ada di dalam Bapa-Nya, dan Bapa ada di dalam anaknya atau di dalam Yesus. Kesatuan Bapa dan anak. Ada satu tempat mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Luar biasa. Kalau secara jasmania atau alamiah, tidak mungkin dua pribadi itu boleh jadi satu. Walaupun firman Tuhan mengatakan kalau lelaki itu meninggalkan ibu bapaknya, dia kawin dengan seorang perempuan menjadi istrinya, mereka dua menjadi satu. Luar biasa. Konsep perkawinan kudus di hadapan Tuhan. Dua boleh jadi satu. Di sini mengatakan dalam roh, karena Allah atau Tuhan itu roh. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan.
Dan firman itu adalah Tuhan. Sebelum Yesus atau firman menjadi manusia, firman itu dalam bentuk roh. Tuhan itu roh. Kalau dalam alam rohani atau alam roh adalah satu kebenaran, Bapa berada di dalam Anak. Yesus juga berada di dalam Bapa. Saudara, mungkin secara praktikal, kalau kita menyanyi menyembah Tuhan, kadang-kadang kalau orang teologi, mereka sangat serius dengan perkataan lirik lagu-lagu. Mungkin pastor, maksud saya pastor itu saya merujuk diri saya. Kadang-kadang saya sebut saya sendiri pastor, walaupun saya bukan pastor, sedangkan di sini lah, supaya kamu mengerti. Kalau orang yang sudah gembalakan 4 gereja SIB, saya rasa layak sudah pakai diri pastor bahkan. Ya haleluya, mungkin ada beberapa pemimpin tahu itu. Dari tahun 2003 sampai baru juga saya berhenti, saya gembalakan gereja SIB Beverly Hills di Bukusan di Pinampan. Itu gereja keempat yang saya jadi pastor sidang. Saudara, yang saya coba huraikan di sini adalah kesatuan Anak dan Bapa. Ada praktiknya dalam penyembahan. Maksudnya kalau kita tunjukkan penyembahan kita kepada Bapa, contohnya lirik lagu itu sebut Bapa. Adakah kita mengabaikan Yesus, mengabaikan Anak? Tidak kan? Sebab Yesus ada di dalam Bapa. Waktu kita menyembah Bapa, kita turut menyembah Yesus. Kalau kita sebut Yesus Anak Allah, waktu kita menyembah Yesus, kita turut menyembah Bapa. Sebab Bapa ada di dalam Yesus. Berulang kali dalam beberapa bab ini, Yesus mengatakan, Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam Aku. Dan di sini mengatakan supaya mereka, kita orang yang percaya ada dalam Tuhan, dalam Yesus. Yesus ada dalam kita. Maksudnya secara rohani, dalam alam roh, kita juga satukan hati kita dengan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, itu ada praktiknya dalam penyembahan kita. Saudara, saya baca ayat 21. Ini inti khotbah saya, kasih dan ketaatan. Mungkin tadi itu pemuda, supaya saya tidak perlu berhenti. Tadi siapa yang bawa air untuk saya? Kamu tolong buka dan tuang air ini. Senang sedikit khotbah minum. Banyak juga permintaan khotbah hari ini. Silakan. Saya mau teruskan. Saya beri judul kasih dan ketaatan. Terima kasih adik. Kalau di Beverly Hills, mereka bagi saya cawan yang hari itu saya bilang kamu cucuk dulu supaya saya senang minum. Saya bilang haleluya. Bukan di sini saja banyak permintaan saya. Haleluya. Ayah, dia lupa aku lagi. Saya bilang tuang dulu di cawan. Minum dari tutur pasar. Wah, terima kasih 3 kali lah dia naik. Terima kasih. Terima kasih adik. Haleluya. Saudara, kasih dan ketaatan kita. Judul khotbah hari ini adalah kasih dan ketaatan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ramai orang boleh klaim, I love you Jesus. Tapi adakah kita menuruti firman-Nya? Adakah kita menuruti perintah Tuhan? Kadang-kadang orang katakan, saya tidak perlu baca Alkitab pun, saya mengasihi Tuhan. Saudara, sebenarnya banyak firman Tuhan. Tadi saya sebut dalam Yohanes 13 sampai 17
dalam khotbah Yesus di atas bukit, Matius 5 sampai 7, 3 bab. Penuh dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya murid-murid Yesus melakukannya. Luar biasa. Yang menuruti perintahku, dialah yang mengasihi aku, kata Yesus. Saudara, itu tanda orang yang betul-betul percaya. Waktu saya terima Tuhan, baru 2 hari yang lalu, saya merayakan ulang tahun saya yang ke-44. Lahir kembali. Tahun 1 jurusan undang-undang di Christchurch di New Zealand, saya terima Yesus sebagai juru selamat. Beberapa hari yang kemudian saya beli Alkitab saya yang pertama. Tidak ada orang beritahu saya tentang baptisan air. Saya baru terima Tuhan kan. 24 April tahun 82. Mungkin 26, 27 saya pergi kedai buku, saya beli Alkitab saya yang pertama. Dalam 1 minggu